Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Hairanti Syafira dengan NIM 211010502567 dari kelas 03 SMJP 024 Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai kendala-kendala sumber daya manusia. Untuk lebih jelasnya, kita simak videonya bareng-bareng yuk. Kendala-kendala sumber daya manusia. Apa aja sih yang menjadi faktor dalam kendala-kendala sumber daya manusia? Pengaruh globalisasi dalam kendala-kendala sumber daya manusia. Globalisasi memberikan implikasi terbukanya peluang bagi para manajemen dalam berbagai bidang untuk memberikan solusi alternatif kepada pengguna untuk memperoleh kualitas layanan yang unggul. Hal ini memberikan tantangan bagi suatu organisasi perusahaan untuk menghasilkan kualitas yang lebih prima. Kesulitan yang dihadapi oleh MSDM di masa yang akan mendatang tentu tidak akan sama dengan kondisi di masa lampau. Kesulitannya adalah bagaimana menciptakan organisasi yang semakin beragam dan menuntut pengelolaannya yang semakin efisien, efektif, dan produktif. Kendala-kendala sumber daya manusia. Biasanya, faktor yang mempengaruhi kendala-kendala sumber daya manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu faktor eksternal suatu organisasi dan faktor internal dari suatu organisasi. Lalu di sini dijelaskan bahwa faktor eksternal dari suatu organisasi yaitu faktor lingkungan atau keadaan yang bersumber dari luar organisasi yang dapat menghambat usaha peningkatan fungsi sumber daya manusia yang mendukung tercapainya tujuan organisasi. Lalu contoh-contoh dari faktor eksternal organisasi yaitu contoh-contoh dari faktor eksternal suatu organisasi yang pertama yaitu angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan kelompok individu dari luar yang menjadi pekerja dalam organisasi. Kemampuan dan tenaga kerja organisasi menentukan seberapa besar organisasi dapat meraih misinya. Sejak tenaga kerja baru dipekerjakan dari luar organisasi, angkatan kerja dipertimbangkan sebagai faktor lingkungan eksternal. Angkatan kerja selalu berubah dan pergantian ini menimbulkan perubahan angkatan kerja dalam organisasi. Perubahan ini meliputi dari ras, jenis kelamin atau gender, usia, nilai, dan norma budaya. Lalu yang kedua yaitu legal consideration. Masalah signifikan lainnya yang mempengaruhi sumber daya manusia berhubungan dengan undang-undang lokal dan negara bagian adalah tentang peluang kerja yang sama atau equal employment opportunity. Untuk menghindari masalah ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, atau negeri asal, maka dibentuk suatu badan atau komisi untuk menangani masalah tersebut. Equal Employment Opportunity Commission merupakan komisi yang diberi kuasa untuk menyelidiki keluhan-keluhan diskriminasi terhadap pekerja dan menggugat atas nama pihak yang lain. Yang ketiga adalah persaingan. Untuk menaikkan pangsa pasar, sebuah organisasi harus mengandalkan pada satu atau dua peluang yang terbuka, yaitu yang pertama, organisasi harus mendapatkan lebih banyak pelanggan, baik dengan mengumpulkan pangsa pasar yang lebih besar maupun dengan menemukan cara meningkatkan ukuran pasar itu sendiri. Yang kedua yaitu organisasi harus mengalahkan pesaing. Cara manapun yang digunakan organisasi harus menganalisis pesaing dalam menetapkan strategi pemasaran yang terarah dalam rangka memberikan kepuasan yang lebih besar kepada pelanggan. Yang keempat yaitu konsumen. Konsumen menukarkan sumber daya yang pada umumnya berbentuk uang dengan produk jasa suatu organisasi. Konsumen bisa berdiri dari lembaga seperti sekolah, rumah sakit, kantor pemerintah, atau organisasi lainnya. Konsumen merupakan suatu hal yang tidak pasti bagi suatu organisasi. Selera cita rasa pelanggan dapat berubah.
Setiap saat, perubahan konsumen menjadi puas atau tidak puas dengan jasa atau produk organisasi. Selanjutnya yang kelima yaitu teknologi. Perubahan dapat membantu organisasi untuk menyediakan produk yang lebih baik atau menghasilkan produk secara lebih efisien. Tingkat teknologi dalam sebuah masyarakat atau industri menentukan produk dan jasa apa yang akan dihasilkan, peralatan apa yang akan digunakan, dan bagaimana operasi yang akan dikelola. Teknologi akan mempengaruhi manajemen personalia karena teknologi mampu mengubah pekerjaan dan keterampilan yang dibutuhkan organisasi untuk memproduksi barang atau jasa. Contoh faktor eksternal dari suatu organisasi selanjutnya yaitu politik. Banyak peraturan dan perundang-undangan yang mempengaruhi organisasi dihasilkan melalui proses politik. Politik internasional akan berpengaruh pula pada suatu kegiatan organisasi. Oleh karena itu, perubahan-perubahan politik harus diperhatikan oleh manajemen. Aspek politik ini berpengaruh pula pada dimensi komunitas kaum imigran urban terhadap calon senat unggulan yang dulunya bukan berasal dari daerah pemilihan yang kuat. Yang ketujuh yaitu ekonomi. Kondisi ekonomi secara umum amat menentukan keberhasilan organisasi. Upah, harga barang yang ditetapkan oleh pemasok pesaing, serta kebijakan fiskal pemerintah akan mempengaruhi biaya produksi barang dan penawaran jasa serta kondisi pasar tempat kita menjual. Indikator ekonomi umumnya mengatur pendapatan dan produk nasional. Kebijaksanaan menggunakan tenaga kerja kontrak adalah salah satu contoh lain bagaimana Departemen Sumber Daya Manusia aktif dalam mencari cara untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan orang-orangnya sambil tetap bersikap sensitif terhadap lingkungan ekonomi organisasi. Lalu yang terakhir adalah faktor eksternal organisasi yaitu demografi. Demografi tenaga kerja menggambarkan komposisi sebagai berikut, yaitu tingkat pendidikan, usia, suku, dan jenis kelamin. Presentase populasi yang berpartisipasi dalam tenaga kerja dan berkarakteristik lainnya. Perubahan dalam tenaga kerja biasanya diketahui lebih dahulu, terjadi secara perlahan dan diikuti dengan baik. Misalnya, peningkatan tingkat pendidikan penduduk adalah kecenderungan yang bergerak perlahan. Beberapa perusahaan seperti General Motors menganggap demografi begitu penting sehingga mereka mempekerjakan demografer mereka sendiri. Pembahasan selanjutnya yaitu faktor internal dari suatu organisasi. Faktor lingkungan atau keadaan yang bersumber dari dalam organisasi sendiri yang dapat menghambat usaha peningkatan fungsi sumber daya manusia untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi. Faktor tersebut antara lain yaitu misi, kebijakan, budaya organisasi, serikat pekerja, dan pemegang saham. Faktor internal organisasi yang pertama yaitu misi. Misi keberadaan Departemen Sumber Daya Manusia minimal harus mencerminkan tujuan adanya kebutuhan sumber daya akan individu yang memiliki nilai potensial dan kompetitif. Dengan demikian, adanya misi yang jelas dan terarah akan membawa riset sumber daya manusia pada fokus strategis, yaitu memenuhi kebutuhan penawaran dan permintaan yang sebenarnya dari organisasi. Yang kedua yaitu kebijakan. Kebijakan memberikan ruang inisiatif dalam pengambilan keputusan. Kebijakan dapat ditemui pada jenjang yang paling bawah sampai yang paling atas. Kebijakan juga dapat ditemui pada departemen organisasi seperti pemasaran atau keuangan. Membuat kebijakan yang konsisten dengan tujuan organisasi bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Ada beberapa alasan, yaitu yang pertama, beberapa kebijakan tidak tertulis, dan yang kedua yaitu inisiatif dan otonomi dalam kebijakan dapat menghasilkan variasi yang cukup besar dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu budaya perusahaan. Budaya perusahaan merupakan sistem dari nilai-nilai dan kepercayaan yang disepakati bersama yang memberi arti pada anggota dari organisasi tersebut dan aturan-aturan yang berlaku. Nilai-nilai ini bervariasi bergantung pada pandangan masing-masing.
Nilai-nilai ini juga menciptakan peluang dan rencana strategis. Setiap sikap dan kepribadian yang membentuk individu, budaya merupakan pola perilaku dari suatu organisasi, di mana setiap karyawan baru secara otomatis akan ditodong oleh rekan sekerja untuk mengikutinya. Pola ini sulit diubah, tetapi tidak sesulit seperti pada nilai-nilai dasar tersebut. Yang keempat yaitu pemegang saham dan dewan direksi. Pemilik perusahaan disebut pemegang saham. Struktur organisasi publik yang besar menggunakan pemegang saham untuk mempengaruhi organisasi dengan menggunakan hak suara. Secara tradisional, pemegang saham tertarik pada pendapatan investasi dan membiarkan kegiatan operasional organisasi dijalankan oleh manajer. Pemegang saham memberikan modal ke organisasi dalam bentuk penyertaan. Dengan demikian, hak dan kewajiban melekat pada pemiliknya. Hak mereka adalah berbagi keuntungan dan berkewajiban menanggung resiko organisasi bangkrut. Selanjutnya yaitu serikat pekerja. Tingkat upah, keuntungan, dan kondisi kerja bagi jutaan pekerja merupakan cerminan keputusan yang dibuat oleh manajemen dan serikat pekerja secara bersama-sama. Serikat pekerja adalah kelompok karyawan yang bersama-sama mewujudkan kesepakatan secara kolektif. Isu-isu dan masalah sentral yang sering dibicarakan antara serikat pekerja dan manajemen antara lain yaitu wage-related issue adalah meliputi penentuan upah minimal, penyesuaian upah, penyesuaian biaya hidup, dan tunjangan. Yang kedua yaitu supplementary economic benefit, yaitu meliputi rencana pensiun, tunjangan liburan, tunjangan hari raya, jaminan kesehatan dan keamanan, revolving pay, dan tunjangan jenis lainnya. Yang selanjutnya adalah institutional issue, yaitu meliputi hak kewajiban manajemen, pekerja, dan serikat pekerja, prosedur standar, kualitas kondisi kerja, dan hak-hak lainnya. Dan yang terakhir yaitu administrative issue, merupakan senioritas, disiplin, pemecatan, peraturan, kebijakan keamanan pekerja, perubahan teknologi, keselamatan kerja, dan pemecatan. Yang keenam yaitu sistem informasi. Kualitas informasi akan mempengaruhi kualitas kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia yang digunakan dalam pengambilan keputusan personalia. Teknologi diperlukan untuk menyimpan segala informasi vital yang berhubungan dengan sumber daya manusia, seperti tentang karyawan, pekerja, dan faktor-faktor lainnya sesuai dengan kelebihan. Yang ketujuh yaitu perbedaan individu karyawan. Masing-masing individu memiliki perbedaan satu sama lain, seperti berbeda karakter, sifat, fisik, intelijenis, bakat, kemampuan, nalar, kepribadian, dan ego. Perbedaan ini hendaknya diperhatikan oleh manajemen dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perencanaan sumber daya manusia, penilaian prestasi kerja, perencanaan karir, dan administrasi sumber daya manusia pada umumnya. Dan yang terakhir yaitu poin ke-8 adalah sistem nilai manajer dan karyawan. Hal ini merupakan salah satu kendala dalam konflik yang dihadapi oleh Departemen Personalia untuk mengetahui tentang nilai-nilai dan norma kelompok formal, informal, individu, antar individu, dan kelompok serta organisasi. Dengan demikian, masalah yang ada tidak akan berlarut-larut dengan pengambilan keputusan, manajemen tidak menjadi lambat. Melalui penyatuan dan persamaan tujuan serta budaya, misi, dan sasarana yang jelas, maka dapat dicapai keserasian antara kepentingan yang berbeda, baik manajemen dan karyawan. Lebih-lebih, organisasi terdiri dari berbagai individu dan kelompok formal dan informal yang hanya bisa bersatu dengan satu visi apabila sesuai dengan bagian dan hakikatnya. Manajemen duduk bersama dalam suatu perundingan. Berdasarkan paparan materi yang telah saya jelaskan, kesimpulannya adalah kendala-kendala yang terjadi dalam manajemen sumber daya manusia yang dihadapi oleh suatu organisasi terfokus pada faktor eksternal dan faktor internal. Penerapan manajemen sumber daya manusia sebagai suatu sistem bisa menimbulkan masalah ketika hubungan antara satu fungsi dengan fungsi lainnya tidak berinteraksi secara strategis. Hubungan fungsional mengalami gangguan, akibatnya tujuan manajemen sumber daya manusia juga akan mengalami kendala. Masalah yang dihadapi dalam manajemen sumber daya manusia mencangkup fungsi,
satu dengan yang lainnya, seperti fungsi pengadaan dalam perekrutan karyawan, fungsi pemeliharaan dalam pelatihan dan pendidikan karyawan, dan pemberhentian hubungan kerja.